wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Universitas Islam Negeri Surakarta Raden Mas Said. Ya, insya Allah nanti untuk melaksanakan uji kompetensi untuk praktik pembelajaran di kelas. Bersama saya ini adalah siswa-siswi yang akan mempraktekkan pembelajaran di kelas dengan materi pernikahan dalam Islam. Bagaimana caranya kita akan mempraktekkan pentingnya pernikahan dalam Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Saya di sini juga dari guru Mapel Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Karanganyar. Terima kasih atas saran dari Bapak dosen semuanya, teman-teman semuanya, siswa-siswa semuanya. Semoga kegiatan pembelajaran di kelas ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah SWT. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini anak semuanya. Terima kasih, ini insya Allah masih pagi, insya Allah dalam keadaan cerah semuanya dia. Secara harapan anak semuanya dan masa depannya insya Allah seperti itu. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga nanti dalam pembelajaran hari ini kita juga akan untuk mendapatkan suatu update yaitu bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini kok diam semuanya, saya akan dulu ya. Ya, nanti tambah semangatnya. Mas Ihsan ada nggak? Hadir. Yang kedua Mbak Solihah ada? Ya, Mbak Devi, Mbak Hasna, Mbak Riani, Mbak Alfira, Mbak Faubiraya, Mas Dirahayu, Mbak Dirahayu, ya, Mbak Kailia, Mbak Wahyu, Mbak Nabila, Mas Iksan, Mas Stefanus Mkai, Mas Lukman, Mas Muhammad David. Alhamdulillah hadir semuanya dia. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan tadi kita dalam keadaan dalam diri Allah SWT untuk mencari ilmu. Seperti biasanya nanti kemarin kita telah membahas tentang pernikahan. Pernah dengar kata nikah belum? Apa itu nikah? Pernah dengar? Dan saya kira itu nikah itu adalah nanti suatu ibadah yang paling lama. Ya, Bu. Ya, dalam bab 9 ini nanti kita membahas tentang munakah atau pernikahan. Itu adalah suatu kegiatan dua insan yang berbeda seperti itu. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri apa itu nikah, kenapa itu nikah, pembelajaran yang kita ketahui itu seperti apa itu pernikahan dalam Islam yang diridhoi Allah SWT. Saya sudah salah satu siswa untuk memimpin dua pagi hari ini, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Monggo salah satu Mas Rizal. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rizal. Semuanya insya Allah ini teman-teman dalam keadaan semangat dan insya Allah nanti dalam keadaan kita selalu siap untuk menerima ilmu pada siang atau pagi hari ini. Kemudian kita dipertemukan dalam bab 9 dalam semester ini kita mempelajari tentang pernikahan dalam Islam, apa itu nikah tadi, apa itu menurut teman-teman nanti bagaimana sebenarnya. Nanti kita pelajari beberapa pengertian dari nikah itu nanti banyak
pengertiannya dan nanti bisa kita cocokkan seperti itu. Jadi ya pernikahan dalam Islam ini salah satunya, kalau kita tahu tadi nikah adalah suatu ibadah yang paling lama. Nikah didasarkan atas dasar apa? Atas dasar dari suatu perbedaan di dua insan yang berbeda. Jadi sejenis tidak boleh itu. Jadi sejenis. Nikah sama sejenis memang tidak, kalau tidak itu. Ya tidak. Nanti kita pelajari lebih lengkapnya karena ini nanti materi jadi penting karena salah satu syarat atau sunnah atau bisa jadi wajib atau bisa jadi nikah itu jadi haram. Jadi urgensi dari ibadah nikah itu nanti tergantung dari teman semuanya dalam kondisi apa seperti itu. Ketika soal nanti kita pelajari dalam materi ini. Pengertian pernikahan jadi menurut Imam bin Umar Asy-Syafi'i itu dijelaskan dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis kitab tahun 2011 dan 2019 dalam halaman 215 mendefinisikan nikah adalah menggabungkan atau berkumpul. Misalnya bahasa seperti nikah itu adalah menggabungkan atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, menurut syariat istilah dalam Islam seperti itu. Nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Jadi menggabung, secara bahasanya menggabungkan atau berkumpul. Secara syariat adalah suatu akad. Akad itu apa? Suatu akad yang menjadikan bolehnya. Di akad itu perjanjian. Yang jadi siapa nanti? Yang jadi ya bisa jadi itu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dengan wali dari mempelai perempuannya. Gitu ya. Ini bagian dari salah satunya pengertian dari nikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam, mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Ini salah satu gambaran umum saja. Nanti pernikahan itu nanti bisa diartikan sesuai dengan pengertiannya masing-masing. Jadi teman-teman semuanya nanti saya harapkan untuk memberikan refleksi atau komentar terkait apa itu nikah. Yang kedua, kenapa perlu nikah? Bahkan dulu ada salah satu para sahabat itu tidak mau menikah. Rasulullah itu pernah bersabda, salah ada sahabat kenapa itu para sahabat itu tidak menikah itu. Nanti salah satu firman dari Allah SWT dalil untuk menguatkan kita salah satu pentingnya nikah. Ini nanti kita baca bersama-sama dulu ya. Kita bersama kita pelajari dalil ini untuk menguatkan kita semuanya seperti itu. Sudah dibuka bukunya atau kitabnya dalam atau nanti bisa di aplikasi HP-nya gitu ya. Ya. Mulai pagi hari ini kita awali dengan tadarus tadi kita sudah terkait dengan pentingnya pernikahan secara umum. Nanti kita awali dengan membaca dalil nakli pernikahan dalam Islam itu ya seperti apa, gitu. Apakah boleh atau tidak dan sebagainya tadi. Kita awali dengan semangat tahu dulu ya. Tahu langsung ke ayatnya saja ya. Ya. Alif ba ta.
Ihsan ada. Ya Mas Ihsan dibaca itu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dan dia menjadikan diri antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Artinya dari antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu seperti itu. Itu salah satu mengulang kata istri dia. Bahkan nanti ada salah satu sunnahnya manusia itu boleh beristri 1, 2 ataupun 3 ketika apa? Ketika itu bisa berbuat adil misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Selanjutnya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan pernah dengar tadi nikah itu apa, bertujuan tentang apa, nanti bisa dibaca di dalam buku paket selanjutnya itu ada. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau bahasa agamanya sakinah, menjadi hatinya menjadi tenang. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Jadi menjadikan manusia itu sakinah, jiwanya tenang. Artinya tidak gampang terpengaruh. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ya, yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologi yang sah yang diridhoi Allah SWT. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Ya, salah satu bagian dari Islam Rasul. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah dari pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah SWT dan pengakuan dari negara, diakui oleh negara juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? So, paham dia? Ya, so paham. Hukum pada dasarnya adalah boleh. Jadi semuanya hukum itu pada asalnya salah satunya itu diperbolehkan. Itu hukum apa? Hukum nikah, hukum muamalah itu, semua muamalah dan pernikahan salah satu diperbolehkan pada dasarnya. Nanti tergantung dari pelaksanaannya nanti ya. Hukum ini dapat berubah sesuai pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya seperti itu. Yang pertama, sunnah nikah itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Jadi sunnah itu ditujukan untuk orang yang sudah mampu. Artinya sunnah itu lebih baik dilakukan. Tidak dilakukan tidak dosa, tapi sunnah itu apabila dilakukan itu mendapatkan suatu kebaikan atau pahala. Ya, sunnah. Nek mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan. Jadi boleh dilakukan atau tidak ketika punya rasa dari segi materi siap, lahir atau batin siap, itu nanti boleh dilakukan atau tidak. Tapi baiknya dilakukan. Yang kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, namun dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi nek wis siap lahir batin, nek wedi zina, wedi neko-neko, mendingan wajib nikah. Ya, dari segi lahir maupun punya materi, punya nanti ketika mencari calon istri atau mencari pasangan nanti sudah siap dari segi apapun misalnya, dari segi mah dan sebagainya, nanti boleh dilakukan. Yang ketiga, mubah. Artinya nikah diperbolehkan. Seorang dihukumi mubah untuk menikah
menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada dari seseorang tersebut. Jadi tidak ada halangan boleh nikah. Artinya Uranus menghalang-halangi. Mungkin ditunjuk dari segi materi sudah siap, mental sudah siap, direstui bisa jadi oleh orang tuanya untuk mencari pasangan, misalnya seperti itu boleh dilakukan oleh si calon penikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, makruh. Makruh artinya apabila orang yang melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Jadi lagate duwe tapi gak ada tetap misalnya seperti itu. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan pemerintah kan menggratiskan nikah seperti itu. Pembiayaannya dikawal kan nikah, pengen nikah dikawal gratis misalnya seperti itu. Tapi untuk membiayai kehidupan sehariannya masih bingung. Nah itu terkena hukum makruh, artinya itu baiknya tidak dilakukan. Jadi makruh itu baiknya tidak dilakukan. Bahkan nanti dilakukan itu malah jadi yang salah ke bojone atau keluarganya atau siapa. Ya. Yang kelima, haram. Nikah kok haram? Ya. Itu menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti pengen nyakiti orang aku debat dengan orang tak nikahnya dan tapi tak tinggal baik. Aku debat tiga-tiga yang penting tak nikahnya berarti barunya tak peng seperti itu. Nanti kan kadang ada orang atau bahkan nikah itu nanti salah satunya ada beda dari Zionis itu salah satunya kan menikahi wanita muslim itu dijadikan dirinya itu jadi muslim gitu. Tidak agama itu karena salah satunya sing delalah itu tidak direstui karena agama, tidak direstui karena orang tua, itu malah jadi sesuatu yang menyakiti gitu. Ini salah satu penting juga. Jadi kalau mau nikah, kalau dalam bahasa Jawa silakan dengan bibit, bobot, bebet. Memilih pasangan salah satunya yang dicapai Rasulullah ya, itu yang pertama bisa jadi mungkin karena hartanya, mungkin karena nasabnya atau keturunannya, bisa jadi karena kecantikan atau ketampanannya, yang keempat karena agamanya ya. Tapi yang paling penting itu nanti karena apa teman-teman semuanya ini karena apa ya? Nanti banyak orang menikah itu kadang dia itu punya harta tapi tidak bahagia, itu ada. Dia pun dari keturunan yang baik sendiri, itu nanti salah pergaulan bisa jadi gagal nikah, atau nanti bisa jadi itu nikahnya itu hanya untuk mengejar kesenangan sesaat seperti itu. Apalagi karena kecantikan atau ketampanan itu nanti bisa di rupa cantik atau cakep seperti itu bisa jadi hilang. Yang paling kekal itu adalah apa? Karena agamanya. Seperti salah satu dalam kitab Al-Jami Al-Sahih juz 3 nomor 5090 ya. Itu dari hadis yang dilakukan oleh 5 hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Selanjutnya hikmah pernikahan. Ya, hikmah pernikahan nanti teman-teman saya ini banyak juga. Dari uraian di atas, hikmah pernikahan adalah apa? Satu, dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Mungkin siapa yang tahu pengertian ini? Kenapa hikmah ini dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya? Ada yang bisa menjelaskan? Poin pertama, jadi melaksanakan perintah Allah, artinya nikah itu salah satu perintah Allah SWT dan dilakukan oleh Rasul.
Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Jadi nikah itu karena tadi ibarat mata panah itu, ketika salah pasangan itu nanti bisa semakin hari orang semakin rapat atau semakin besar, semakin melebar. Jadi minimal sebelum nikah tahu hikmah pernikahannya. Yang ketiga, terjadinya hubungan yang diridhoi oleh Allah SWT laki dan perempuan, jelas mendapatkan generasi penerus yang sah. Ada yang bisa mengartikan ini, menjadikan atau mendapatkan generasi penerus yang sah. Salah satunya dengan nanti kita melakukan nikah itu, bahwa hasil dari pernikahan misalnya anak seperti itu nanti jadi sah oleh agama ataupun pemerintah. Jadi kalau tidak nikah, anak itu dari siapa itu jadi tidak sah. Ketika ada anak yang tidak sah itu nanti untuk terkait nasab ataupun turunannya, misalnya mau nikah kan anaknya itu kan jadi bingung. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar seperti zina. Jelas bro. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, ya. Dan jangan kamu mendekati zina, nanti mendekati zina tidak boleh melakukan apa seperti itu. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahim antara keluarga dari pihak suami dan istri. Nanti nek dinikahke, apalagi numpuk-numpuk, keluarganya numpuk dan sebagainya. Kalau perlu misalnya ditanggap kentet, kabeh dikabari, Mbak, Mas, yang pangestune kula ajeng nikah, misalnya seperti itu kan, nanti kan, oh berarti kalau sudah nikah berarti tidak ada yang menggoda misalnya, atau tidak ada yang mengingat lagi seperti itu. Jadi nanti salah satu hikmah dari pernikahan. Yang ketujuh, membuka pintu rezeki dari Allah SWT. Oh, itu jelas ya. Ketika kita nikah itu, waktu kita masih muda itu duit itu kira-kira kurang. Tapi kalau kita nikah itu soal nanti dengan penghasilan kita itu malah jadi nambah. Istri bisa dibudiwi, tambahnya bojone, bisa punya bojone, dalam bojone punya anak. Nah, kira-kira seperti itu. Rezeki selalu dari tambah, orang berkurang, jadi selalu bertambah. Hikmah terkait pengertian, terkait apa itu nikah, itu nanti sudah dijelaskan. Ini tinggal dari teman semuanya. Coba nanti gambar yang ada di bukunya masing-masing, buku paketnya bisa dibuka, ya. Nanti ada gambar 9.1 dan gambar 9.2. Sini sudah ada. Dan gambar 9.2, 9.3. Nah, nanti tugasnya bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas dihubungkan dengan materi pernikahan dalam Islam. Nah, ini ada gambar 9.1 itu ada orang misalnya seorang laki-laki mau, bahasa Jawanya itu nembung lamaran. Jadi meminta restu dari kedua orang tua si anak perempuan misalnya. Misalnya tadi ada gambar 9.2, salah satunya akad nikah. Akad nikah itu dari kata perjanjian, salah satunya kinerjanya atau dilakukannya dengan dua cara itu ijab sama qabul. Jadi akad itu perjanjian antara laki-laki dan wali anak perempuan, nanti juga dengan ada qabul. Di qabul itu memberikan kesepakatan iya atau tidak, jadi mengkabulkan. Di dalam nikah, dalam jual beli dan sebagainya itu ada ijab sama qabul. Di qabul itu mengesahkan. Kemudian penjelasan dari tujuan pembelajaran terkait dengan iman dan sebagainya tadi nanti bisa ditambahkan atau bisa dikurangi dalam tugas anak-anak semuanya. Coba dibuka atau dibuka buku paketnya mengenai tentang arti
artikel seorang ibu hajat istri solehah dengan materi seperti itu. Ini teman-teman sebenarnya ada banyak terkait teori dan ilmu pengetahuan tentang menikah. Nanti bisa teman-teman memberikan tanggapan atau pesannya terkait dengan materi ini. Nanti bisa diwariskan yang laki-laki satu, yang perempuan satu. Siapa yang berani? Kalau tidak ada nanti saya tunjuk nih, apa ya? Ini yang pertama, coba berikan tanggapannya Mbak Wahyu Putri Wijayanti, sama nanti yang laki-laki Muhammad David Kurniawan Permendani. Ramadhani. Oh, Ramadhani. Ya, ini monggo nanti satu-satu dulu ya. Ya. Ini yang pertama Mbak Putri dulu. Monggo Mbak Putri maju ya. Ini ada. Di sini saya akan mengomentari dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pernikahan dalam Islam. Dan saya mengambil salah satu poin tentang mencegah berzina. Dalam Islam itu kan pernikahan dalam Islam, dan itu salah satu tujuan itu adalah mencegah berzina. Bagi orang yang mungkin punya seorang laki-laki yang punya rasa pada perempuan, dia itu udah punya dalam hati udah gini, tapi dan kalau dia mengambil poin nikah itu lebih baik daripada untuk berpacaran. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwasanya wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Bahwasanya ketika laki-laki itu paham akan ayat itu, maka dia tidak akan mengambil tujuannya itu pacaran, tapi dia akan mengambil tujuan untuk menikahi perempuan tersebut. Dan bahwasanya disimpulkan bahwa pernikahan itu sangatlah wajib bagi laki-laki yang udah niat dan emang benar-benar baik dalam hatinya untuk menikahi perempuan tersebut. Begitu saja Pak. Oh ya, terima kasih teman-teman. Ya, kita kembali ke tempat Putri. Mungkin yang laki-laki Mas David, ya Mas David. Oh iya, yang laki-laki diwakili oleh Mas David, memberikan tanggapannya terkait dengan materi pernikahan. Untuk Mas David. Muhammad David Kurniawan Ramadhani. Di sini saya ingin memberikan sedikit komentar mengenai materi kita, yaitu pernikahan. Jadi menurut saya dalam materi pernikahan ini adalah merupakan materi yang sangat penting karena kita itu sudah diajarkan materi ini sejak kita sudah sekolah. Jadi kita paham mengenai apa sih tujuannya, apa sih dasarnya, dan mengapa kita harus menikah. Serta kita juga tahu hukum menikah yang mulai dari cara makro hingga yang bersifat wajib. Jadi mungkin menurut saya ini materi yang penting dan pokok yang harus kita pahami dan kita amalkan untuk kedepannya nanti. Mungkin itu saja komentar dari saya. Terima kasih Mas David, tepuk tangan buat dan ini tinggal satu lagi. Terima kasih dari semuanya yang sudah memberikan tanggapan yang diwakili teman-teman semuanya. Ini untuk tugas kelompoknya saya memberikan karsot, ini gambarnya itu kartu pengertian gitu ya. Jadi setiap kelompok nanti memberikan tanggapan terkait dengan yang pertama pengertian pernikahan itu seperti apa dari tugas kelompok ya ditulis. Yang kedua dalil tentang pernikahan itu apa, tadi sudah dibacakan tadi. Tujuan nikah itu apa, hukum pernikahan itu seperti apa, nanti berikan tanggapannya secara tertulis gitu ya. Nanti kalau biasanya pakai kartu itu satu siswa sama dengan satu saya bagian pernikahan tentang tujuan nikah atau pengertiannya. Nanti pengertian si A misalnya Mbak Wahyu atau Mbak Putri nanti tidak ada apa-apa sebenarnya. Jadi kita panggil dengan apa? Dengan kelompok saja gitu ya. Ya, saya berikan ini, anggap saya ini adalah suatu kartu dari teman-teman semuanya dikasih pengertian seperti itu gitu ya. Ya. Ini yang saya lingkari itu berarti
ini punishment-nya apa ini? Sepakat mereka ya. Nanti tapi saya ini teman-teman semua semangat semuanya. Bisa nanti bersolawat tarian, bisa nanti menghafal surat pendek, bisa nanti misalnya apa namanya? Teman-teman pada misalnya musuh bilang mungkin ini. Nah, nanti disuruh apa seperti itu. Nanti kesepakatan bersama dia. Ya mungkin sudah didiskusikan bersama ini semuanya. Jadi tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Teman-teman semuanya selalu aktif semuanya. Jadi nanti bisa memberikan tanggapannya dari tugas kelompok yang sudah dibagi. Monggo kelompok siapa yang sudah siap? Ya kelompoknya Mbak Putri. Ini kelompok apa namanya? Iza atau Unta? Iza Pak Iza. Dengan Iza. Oh Iza itu Iza dulu Pak yang membulatkan mereka. Iza ini apa ya? Ini tugasnya apa? Jadi dapat kelompok apa? Membahas apa? Tadi. Ya. Pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai seorang suami istri, di mana untuk membentuk hubungan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Jadi sebenarnya nikah itu adalah ikatan yang resmi, yang dibukukan. Jadi nikah itu kalau bahasanya itu nikah siri, jadi apa? Tapi siri itu orang ngerti. Dari bacaan sir artinya diam-diam. Nikah kok diam-diam, tidak aktor nikah sir. Kayak cara diam-diam masih baca. Dan selanjutnya kalau siapa ini? Ini namanya Anissa. Ya, Anissa ini dibaca. Ya ini namanya Mbak Anissa. Ini terkait pembahasan apa ini? Ya, dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, dalilnya Quran surat Al-Rum ayat 19 sampai 21. Terima kasih kelompoknya Anissa. Masih kelompok lagi, kelompoknya Mas Isa. Ini tentang membahas tentang apa ini? Yang kami bahas tentang tujuan pernikahan. Di sini kelompok kami menyebutkan tujuan pernikahan itu ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang
Alhamdulillah telah kita pelajari bersama bahwa pernikahan dalam Islam itu nanti banyak yang harus kita ketahui dan harus kita ketahui juga terkait dari manfaat hukum, terkait dengan pengertiannya apa, syarat apa, misalnya seperti itu. Ternyata nanti ada syarat dan rukun seperti itu. Belum kita membahas tentang syarat dan rukun nikah. Ternyata syarat itu, kalau saya coba itu apa itu? Di syarat itu segala sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebelum apa? Pelaksanaan kegiatan, gitu ya. Sebelum nikah, saat nikah. Yang kedua adalah rukun. Jadi rukun itu segala sesuatu yang harus dilakukan di waktu pas waktu pelaksanaan. Dan nanti ada rukun. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang syarat dan rukun masih dalam tema yang sama dalam bab pernikahan dalam Islam. Seperti itu. Ya, di refleksinya di teman-teman setelah dipelajari mungkin apa yang telah Anda pelajari tentang pernikahan dalam Islam tidak bisa menerangkan dengan baik seperti itu. Yang kedua, bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun nikah itu janjinya ibadah yang paling gampang atau paling sulit. Itu tergantung dari kondisi teman-teman semuanya dalam menyikapi bab atau perkara nikah ini. Bisa jadi mudah, bisa jadi gampang, bisa jadi sulit. Itu nanti tergantung dari kesiapan mental dan spiritual, terutama seperti itu, untuk menguatkan ternyata apapun yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk ibadah pada Allah SWT, itu pasti akan dipermudah seperti itu. Apabila kita melakukan sesuatu dengan niat yang salah, itu nanti pasti akan menjadi berat dan menjadi beban untuk kita lakukan. Dan itu nanti perkara yang paling sulit itu adalah mempertanggungjawabkan dari apa yang salah bertindak, itu nanti akan berakibat fatal seperti itu. Dan terima kasih untuk semuanya untuk tangan untuk hari ini. Ternyata kita mempelajari nikah itu adalah perkara yang harus kita tahu dan itu harus nanti jadi keberkahan kita semuanya untuk yang akan datang seperti itu. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Kita tutup dengan majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, semoga nanti sehat selalu sampai pembelajaran di akhir. Kita akhirkan banyak kata salah yang tidak berkenan di hati atas semuanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.